Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrina Nur Hafidah, NIM 230341911. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Arab yang diampu oleh Ustadzah Zarul Qutni. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Tujuan kurikulum bahasa Arab. Slide pertama, pendahuluan. Latar belakang tujuan pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah sebagai elemen penting dalam mengatur kebijakan pendidikan telah menegaskan 8 standar yang harus tertuang di dalam kurikulum. Peraturan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8 standar yang dimaksud adalah: yang pertama, standar isi; 2, standar proses; 3, standar kompetensi lulusan; 4, standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar kelima, standar saran dan prasarana; standar ke-6, pengelolaan; standar ke-7, pembiayaan; dan yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penetapan kurikulum termasuk penetapan tujuan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran, merupakan kebijakan pemerintah dan kebijakan politik bahasa nasional. Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, terutama di Indonesia. Bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang telah diajarkan pada lembaga pendidikan dan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, B. Pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum. Merupakan tujuan-tujuan program yang diinginkan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Selanjutnya, klasifikasi tujuan kurikulum. Menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006, dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Dari pernyataan di atas, maka tujuan dalam kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tujuan yang hierarkis sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Secara khusus, tujuan pendidikan nasional Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang B. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan ini merupakan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi. C. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap
bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan bidang studi tertentu. Seperti tujuan institusional, tujuan kurikuler juga menetapkan tujuan antara untuk mencapai tujuan institusional. Untuk itu, tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan yang paling khusus dalam kurikulum adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dikembangkan oleh guru sebagai pengampu mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, tujuan ini didasarkan pada taksonomi Bliburn yang meliputi 3 domain, yakni afektif, kognitif, dan psikomotor. Domain afektif meliputi penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik nilai. Domain kognitif meliputi ingatan atau pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk domain psikomotor meliputi persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Adapun tujuan pengembangan kurikulum yang substansional diantaranya 1. Merekonstruksi kurikulum sebelumnya, 2. Menginovasi, 3. Beradaptasi dengan perubahan sosial, sisi positifnya, 4. Mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dalam pengajaran bahasa, berbagai cara untuk menyatakan tujuan-tujuan program biasanya dilaksanakan, termasuk tujuan-tujuan behavioral yang berdasarkan keterampilan isi dan kecakapan atau keahlian. Yang pertama, tujuan behavioral. Seorang pakar menggolongkan 3 ciri tujuan behavioral. A. Menggambarkan secara jelas perilaku yang akan ditampilkan. B. Memberikan kondisi-kondisi 4 penampilan yang diharapkan itu terjadi. Dan C. Menyatakan suatu standar penampilan yang berterima dengan kriteria-kriterianya. Kriteria yang sering dilemparkan ialah bahwa tujuan behavioral dalam pengajaran bahasa tidaklah praktis dan juga tidak menyenangkan. Tujuan-tujuan behavioral cenderung hanya menganggap aspek-aspek kecakapan bahasa kedua yang dapat difokuskan sebagai kompetensi-kompetensi dan jadinya cenderung meremehkan hakikat pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, tujuan berdasarkan keterampilan berbahasa. Suatu cara umum untuk menyatakan tujuan dalam program bahasa adalah menentukan keterampilan-keterampilan mikro atau proses-proses yang memperhatikan kelancaran atau kefasihan dalam bidang-bidang keterampilan makro, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Yang ketiga, tujuan berdasarkan isi. Banyak program bahasa yang menentukan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan isi, sebagai contoh Council of Europe Threshold Level English memasukkan tujuannya berkaitan dengan 14 bidang topik. Daftar-daftar fungsi dikaitkan dengan situasi atau latar tertentu juga digunakan sebagai tujuan dalam program-program bahasa. Yang keempat, skala kecakapan. Suatu perkembangan yang ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum bahasa adalah penggunaan skala-skala kecakapan. Tujuan-tujuan program dapat saja menentukan suatu tingkat kecakapan seperti Survival English atau Level 3 on the Foreign Service Oral Proficiency Scale. Selanjutnya, tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Al-Fauzan dan kawan-kawan menegaskan bahwa ada 3 kompetensi yang hendaknya dicapai dalam mempelajari bahasa Arab.
Di antara 3 kompetensi tersebut adalah pertama, kompetensi kebahasaan. Maksudnya adalah pembelajar menguasai sistem bunyi bahasa Arab, baik cara membedakannya dan pengucapannya, mengenali struktur bahasa, gramatika dasar, aspek teori dan fungsi, mengetahui kosakata dan penggunaannya. Kedua, kompetensi komunikasi. Maksudnya adalah pembelajar mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis, mengungkapkan ide-ide yang dengan pengalaman dengan lancar, dan mampu menyerap yang telah dikuasai dari bahasa secara mudah. Ketiga, kompetensi budaya. Maksudnya adalah memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab dan aspek budaya. Mampu mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, nilai-nilai, adat-adat, etika, dan seni. Pernyataan Al-Fauzan dan kawan-kawan di atas diperkuat dengan pendapat Tu'aimah dan Al-Naqoh mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, yaitu yang pertama, memahami bahasa Arab secara benar, yakni menyimak secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum. Yang kedua, berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa. Yang ketiga, membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya. Dan yang terakhir, menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tujuan kurikulum adalah pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dan suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum merupakan tujuan-tujuan program yang diinginkan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Tujuan kurikulum diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, kedua, tujuan institusional, yang ketiga, tujuan kurikuler, dan yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab ada 4, yaitu pertama, memahami bahasa Arab secara benar, yang kedua, berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa, yang ketiga, membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya, dan yang terakhir, menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Baik, sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.